Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih ngalamin jualan lagi asik-asiknya nih, kayak lagi puasa kayak gini, lagi jualan asik. Ternyata suppliernya habis. Ternyata tersendat produksi, permintaannya banyak tapi produksinya nggak sesuai harapan atau bahkan suppliernya stoknya habis. Nah, ini saya mau sharing pengalaman. Buat saya solutif, beberapa yang solutif, silahkan dipraktekkan oleh teman-teman. Oke, faktanya, jadi ketika sepengalaman saya, jika best seller itu out of stock sehingga dia nggak bisa di check out alias inactive alias habis, jadi orang nggak bisa klik check out ya. Dia itu ketika di onin lagi ada dua kemungkinannya. Saya pernah mengalami dua-duanya, yaitu tetap balik lagi ke performa sebelumnya, tetap laku, tetap laris, alhamdulillah. Dan yang parah tuh kalau sampai nggak laku. Jadi saya pernah ngalamin juga best seller stoknya habis lalu pas diaktifin lagi nggak laku sama sekali, ya ampun, itu sedih sekali. Ini sungguh sangat-sangat sedih, ini faktanya. Oleh karena itu usahakan jangan sampai ada produk yang inactive, jangan sampai ada produk yang out of stock sampai nol banget. Karena betul itu saya mau naikin lagi, bahkan sampai ada yang nggak berhasil saya naikin. Mungkin 90% nggak berhasil, sisanya 10% berhasil. Udah berdarah-darah deh, udah berdarah-darah dengan ngiklannya di bus, dan saya juga nggak bisa mengulanginya, nggak mudah mengulanginya. Untuk yang tadinya bestseller jadi nggak laku itu, wah ampun. Makanya jangan sampai terjadi inactive atau out of stock, oke? Oke, lanjut. Jadi ini solusi atau pengalaman saya bagi menjadi dua. Pertama itu pra kejadian, alias sebelum kejadian stok habis dan supplier nggak bisa nyuplai, atau supplier juga kehabisan stok. Pertama, teman-teman harus punya peramalan atau forecast. Itu saya sudah bikin videonya, search saja forecast di channel saya ini. Jadi intinya itu kita harus meramalkan bulan depan tuh SKUA itu terjual berapa, SKUB terjual berapa, SKUC terjual berapa. Jangan pakai feeling, harus dihitung, harus dicatat, harus dihitung. Karena kita ini penjualan online, Anda ini penjualan online, saya juga penjual online, yang dimana semua datanya terbuka. Kalau tidak melakukan forecast ya mending jualan offline aja, mendingan jualan toko aja. Bahkan sekarang toko pun sudah diambil datanya dengan POS ya. Jadi sekarang sebenarnya udah nggak ada pilihan untuk nggak melakukan pencatatan, apalagi ramal sama forecast. Jadi tahu, oh bulan depan akan terjual segini, oh minggu depan akan terjual segini. Saya harus nyetoknya kapan? Biasanya suppliernya apa? Handling time-nya berapa lama? Oh 10 hari, berarti saya harus tarik 10 hari. Oh dan seterusnya harus dihitung. Dan itu gampang, perhitungannya gampang. Dan kalau nggak akurat itu wajar banget kalau nggak akurat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, jadi silahkan lakukan peramalan atau forecast. Yang kedua, saran saya solusinya sebelum kejadian adalah ketika tinggal dikit langsung diskonnya off. Nah, kalau saya aliran yang main naik turunin diskon. Kalau teman-teman yang main naikin turunin harga, itu ya segera aja. Jadi ketika stoknya tinggal 5 piece, misalkan lagi laku keras tinggal 5 piece, langsung naikin harganya. Nah, itu hati-hati kalau naikin harga itu kita kalau di Shopee ya, kalau di Shopee itu ada pembatasan seminggu kemudian, kita dalam seminggu ke depan nggak boleh ikutan promo diskon atau nggak boleh aktifin diskon. Makanya kalau saya apalagi di fashion, saran saya mainin naik turunin diskon daripada naik turunin harga. Jadi kalau tinggal dikit, katakanlah tinggal 5 piece langsung off. Jadi nggak apa-apa deh nggak laku karena kemahalan tapi si produknya inaktif. Kalau ada yang laku ya alhamdulillah, karena marginnya gede karena tanpa diskon. Oke, kalau saya kan 2,7 kali HPP ya, 2,7 kali HPP. Jadi kalau nggak diskon tuh gede banget untung saya. Oke, jadi saya harap paham sampai sini. Ini pra kejadian sebelum kejadian stok habis dan supplier juga kehabisan. Yang kedua, setelah kejadian alias pasca kejadian, jadi saya udah banyak melakukan berbagai macam cara. Yang work itu cuma dua, yang menurut saya berhasil ya cuma dua, yaitu lobby customer ya jelas. Jadi lobby yang penting nggak dibatalin deh. Terserah lobbynya gimana, mau tukar ke barang yang lebih mahal, mau tukar ke barang yang lebih murah tapi kuantitinya dua, mau ganti warna dan sebagainya, terserah deh. Pokoknya lobby chat, Kak mohon maaf stoknya habis, sampaikan apa adanya, stok habis dan mau nggak kalau ditukar bla 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 bla. Itu yang penting nggak batal. Yang kedua, cari barang sejenis. Jadi misalkan Anda jualan kaos kayak saya nih, kaos abu,
stok Anda habis, langsung cari kaos abu di mana, kayak di pasar baru, kayak di toko sebelah, kayak di mana terserah, beli offline kayak beli online terserah. Risikonya komplain, tapi usahakan yang paling mirip dengan produk Anda, entah gimana caranya. Rugi nggak apa-apa, rugi 10, kalau saya sempat sampai rugi per produk ya 10.000, itu nggak apa-apa daripada dibatalin, daripada bintangnya jelek, daripada momentumnya hilang untuk si orderan ini sambil menunggu si supplier restock. Nah, kuncinya itu sambil menunggu si supplier restock. Nah, kalau saya kan produksi sendiri ya, alias saya produksi bukan sendiri, jadi rame-rame produksinya. Saya ya produksi lah, saya supplier, jadi nggak mencari supplier yang lain. Jadi saya bisa menunggu saat menunggu produksi berhasil apa ya? Saat menunggu produksi selesai, saya bisa cari barang seperti ini, namanya stock buffer. Nah, ini buffer stock. Nah, buffer stock ini biasanya kalau di dunia teknik industri itu disebutkannya ya stok kita sendiri, tapi kalau kepepet banget ya terpaksa cari yang lain. Contohnya jualan grosiran, oh ternyata susu Indomilknya habis, beli aja ke Alfamart, lebih mahal ya nggak apa-apa, rugi sedikit nggak apa-apa. Yang penting pesanan terkirim dan seterusnya. Lalu solusi selain itu, saya pernah cobain kayak misalkan refund uang di paket. Jadi dia pesen dua SKU, satu SKU kosong, satunya saya refund uang di paket. Itu nggak berhasil, kurang oke menurut saya. Uangnya hilang lah, macam-macam lah. Lalu kertas minta maaf, ini juga pernah saya lakukan. Jadi stoknya habis, ya udah kirim kertas dulu karena sambil nunggu stok jadi seminggu kemudian kita kirim kertas dulu. Yang penting keluar nomor resi, statusnya hilang di seller centernya. Kita kirim kertas permohonan maaf bla bla bla, ini nggak berhasil. Jadi sebagian besar udah kesel duluan sebelum baca si kertasnya. Yang baca pun mungkin kesel karena dia maunya barang bukan kertas. Dia nggak peduli dengan ulasan kita, customer nggak peduli dengan bintang kita. Yang penting dia maunya barang, ya sudah, itu resiko kita. Ini nggak berhasil di saya. Lalu ada yang juga saranin tuh langsung tutup toko. Ini juga mungkin berhasil. Saya belum pernah coba, tapi mungkin berhasil. Tapi sayang banget, jadinya peluang cuan Anda jadinya berkurang. Jadi yang nomor poin terakhir ini solusi juga, tapi di saya nggak berhasil. Yang dua sebelumnya itu di saya alhamdulillah berhasil. Silahkan teman-teman praktekkan sendiri. Oke, sekian aja tutorial tips ini. Mudah-mudahan teman-teman merasa terbantu. Bagaimana pengalaman teman-teman menghadapi supplier. Bahkan ada yang sampai suppliernya nggak bisa dikontak lagi lagi seru-serunya jualan, suppliernya nggak bisa dikontak. Nah, itu saya ada pengalaman ya, orang curhat kayak gitu. Ya mau gimana, ya itulah kekurangannya jadi reseller seperti itu. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Pertanyaan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.